coming up. Nah pemirsa, setelah kita lihat aneka batuan tadi yang banyak kandungan mineral di dalamnya, terbersit dalam pemikiran kita, bagaimana sih cara menemukannya? Apakah gampang? Apakah tinggal gali-gali aja lalu ketemu? Sepertinya kalau saya lihat tidak seperti itu. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Widyo Susilo dan juga Pak Made Surata dari unit Geomin Antam, dan mereka sangat expert akan hal ini. Kita akan tanya mereka saja. Kita akan banyak bertanya mengenai prosedur, teknologi dan teknik, sehingga akhirnya ya mudah-mudahan bisa menemukan aneka cadangan baru. Wah, inilah Pak Widyo, Pak Made. Oh iya, Wah, lagi sibuk sekali nih seperti. Sorry kan waktunya Pak. Ya, terima Ya, kasih. Pak, itu selamat datang, Pak. Rupanya kedua ahli geologis ini sedang sibuk mendiskusikan apa ini Pak? Ini peta udara atau Landsat daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi. Saya lihat peta ini, Landsat ini agak 3 dimensi nih Pak ya, agak ada Ya. bukit seperti ini ya. Ya. Saya lihat tadi Bapak berdua sibuk sekali berdiskusi. Apa dari peta ini lalu kita bisa menemukan cadangan-cadangan yang emas, nikel yang tadi saya lihat di depan tadi Pak? Ya. Bagaimana mengindikasikannya ini? Ya, mengindikasikannya sebetulnya kita bisa melihat ada sesuatu yang menunjukkan bentang alam yang ada di dalam peta ini adalah contoh seperti satu ini. Ini menunjukkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan nikel. Oh, ada ciri khasnya di Ada situ, ciri Pak, ya? khasnya, ya. Oke. Ya. Kalau setelah nikel yang lainnya lagi mungkin Pak mineral Nah, lainnya? kalau kita melihat di sini, ini adalah sebuah bentang alam yang menunjukkan kemungkinan adanya volcanic activity yang berkaitan dengan emas nantinya. Oh, jadi dengan melihat suatu Landsat ini, Ya, istilahnya endusan awalnya udah Ya. mulai kebayang, Pak ya. kebayang. Ya. Ini kan Bapak dari unit Geomin, Pak. Iya, PT Apa- Aneka Tambang. PT Aneka Tambang. Ya. Apa artinya Geomin itu, Pak? Geomin adalah salah satu unit strategis PT Antam Tbk Ya. yang memang bergerak di dalam eksplorasi untuk mencari cadangan yang kalau istilah kita adalah new discovery. New Discovery. Iya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai cadangan, apakah dengan Bapak mengeraba-raba dan Pak Made tadi sibuk berdiskusi ini cukup lalu bisa ketemu cadangan emasnya itu, Pak? Tidak. Tidak, Kita dari data ini kemudian kita mencoba untuk melihat kembali data yang lain selain data ini. Dikombinasikan. Nanti kita kombinasikan untuk evaluasi apakah itu memungkinkan prospek dan lain sebagainya, dalam arti prospek di awalnya untuk kita bisa ambil KP ini. Dan kita tahu bahwa di pertambangan itu kan pemirsa juga tahu ada regulasi-regulasi yang mesti kita patuhi. Nah, untuk mengeksplorasi ini, apakah kita bawa cangkul, kita gali-gali daerah yang potensi menurut pertanyaan Pak Widyo, atau bagaimana Pak? Jadi memang tidak terlepas dari regulasi ya. Jadi memang kita punya kandidat daerah yang didasarkan atas interpretasi Landsat, tambahan data geologi, sehingga kita mendapatkan suatu kandidat daerah untuk kita usulkan menjadi KP. Pada saat kita sudah mendapatkan KP, memang harus ada cek lapangan. Nah, di Aneka Tambang, khususnya di Geomin, kita sudah mempunyai metode yang baku untuk melakukan kegiatan eksplorasi, sehingga ujungnya adalah new discovery itu dapat tercapai, dapat diperoleh secara efektif, yaitu yang kita sebut dengan 4 tahapan eksplorasi. Pemirsa, sembari kita menuju ke laboratorium tadi mengingat katanya ada tahapan eksplorasi Pak ya. Saya mau nanya gini Pak Widyo. Kalau kita ngambil sampel di pacul ataupun drilling dan kita bawa ke lab, lalu kita evaluasi,
kemudian tahu kandungannya, apakah langsung kita tahu Pak, wah cadangan kita sedemikian besar, langsung bisa dikembangkan, apa begitu? Enggak. Oh, enggak? Enggak. Karena sampel itu kan baru tahap awal kita mengetahui bahwa itu punya kadar apa enggak. Oke. Nah, kemudian nanti kita lakukan drilling yang namanya detail, Oke. kan gitu. Ya. Nah, dari drilling yang detail, misalnya jaraknya spasi antara titik bor itu 50 kali 50, nah baru kita bisa membuat sebuah korelasi untuk bahwa distribusi daripada urat itu tadi bisa kita korelasi, kemudian bisa kita hitung cadangannya secara luas area. Jadi ada bolak-balik kerjanya Pak? Bolak-balik dari kerjanya, lapangan ya. kita ke lab, Ya. lapangan lagi ya? Iya. Oke. Jadi pemboran itu juga bisa satu lokasi, bisa 2-3 titik. Dan bisa berkembang terus ya? Berkembang terus. Oke. Nah pengalamannya Pak Made, waktu eksplorasi itu berapa kali bolak-balik atau berapa lama Pak? Mulai dari awal ada indikasi sampai terus dikembangkan sehingga menemukan semua cadangan itu Pak? Ya, jadi gini Pak, setiap tahapan eksplorasi itu yang saya sebut tadi 4 tahap itu ada step evaluasi dan perhitungan cadangan. Jadi memang kalau itu ideal kondisi jebakannya satu play saja cukup. Satu Jadi play cukup ya? tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya kira-kira 3 tahun 4 tahun selesai. Oke. Tapi kan kadang-kadang kondisi alam itu kan tidak seideal itu. Oke. Memang ada kejadian yang satu overlay dengan kejadian yang lain yang indikasi laboratoriumnya pasti akan menyebabkan kegiatan evaluasi itu akan berulang-ulang sehingga akan ada pengambilan tahap. Kalau ada case seperti ini, data yang mana yang belum diambil? Kalau ada case seperti ini, data mana yang perlu diambil? Nah, itu evaluasi itu harus lebih komprehensif sehingga akan tertangkap, akan kita ketahui sebetulnya konsep jebakan itu seperti apa. Jadi modelnya dulu yang tahu. Nah, a glass of apa ini? Apakah kayak warnanya kayak semacam minuman untuk penambah energi? Tapi apakah benar ini? Nah, Pak Widyo, ini cairan apa Pak? Di bawahnya ada endapan ini, ada cairan kuning ini Pak? Ya, Pak Tito, saya biar Bu Yus yang cerita ya. Oh, Oke. ini gimana nih? Ini apa Bu? Jadi ini larutan hasil buat analisis emas. Jadi sampel atau contoh emas dari lapangan yang sudah Batuan halus, ya? batuan, Oke. sudah kita haluskan sampai 200 mes. Lalu kita larutkan dengan bahan kimia dari asam, ya, campuran asam-asam kuat. Nanti larutan emas ini kita ekstrak, kita tarik dengan bahan organik, baru kita periksa dengan alat AS. Diekstrak. Caranya gimana Bu ya? Caranya kita ambil sebagian larutan ini, lalu kita tambahkan reaksi tertentu yang memang fungsinya buat menarik emas. Dari situ nanti akan terdapat 2 fase, yang satu fase organik, satu fase asam. Yang mana tuh? Seperti ini Pak. Fase organik. Fase organik yang atas. Ya, Ya. yang lebih bening warnanya ya. Ya, Yang ya, bawahnya yang atas. Ya, fase ini asam. fase asam. Nah, yang emasnya ada di mana Bu? Yang di atas.